Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta berkah. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para hadirin yang berbahagia, para saudara muslim, kita mengetahui bahwa di malam ini adalah malam nifsu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan di malam ini. Barang siapa yang meminta doa, insyaallah Allah akan jabahkan. Para sahabat, para saudara, para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam ini oleh kita diberikan kemuliaan, diberikan syafaat, dan diberikan jawaban doa-doa apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara hadirin yang berbahagia, di mana nifsu Sya'ban ini adalah pergantian buku amal, pembukaan buku baru, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencatat semua amal-amal kita dan menutup amal-amal apa yang diperbuat dalam dirimu dalam semasa di dunia ini. Para saudara, para muslim, kita mengetahui di mana semua hari-hari ini semuanya itu mulia. Barang siapa yang memuliakan, tidak ada di antara salah satunya hari-hari yang lebih mulia. Semuanya mulia apabila seorang tersebut bisa memuliakan, terutama pada malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Para saudara hadirin yang berbahagia, para saudara, marilah kita untuk melakukan amalan-amalan yang mana disunahkan oleh para ulama, di mana kita untuk membaca surat Yasin, di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taha, surat ke-63 ayat ke-15, di mana innal ladzina amanu wasahkumun fi lillahi makullah warakum mahdakum liyat Sya'ban, di mana Sya'ban itu merupakan salah satu malam yang mulia, hari-hari yang mulia, bukan hanya malam, hari-hari yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan suatu hambanya, melihat hambanya yang berbuat entah itu dari perbuatan keji, perbuatan baik, perbuatan amal yang baik atau perbuatan amal yang jelek. Bukan hanya di malam nisfu Sya'ban Allah melihat suatu hambanya melakukan apa saja, apa yang diminta, apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, marilah kita meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat ada dua golongan seseorang yang tidak dijabahkan suatu doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam nisfu Sya'ban ini. Ada dua orang yang tidak dijabahkan doanya. Tentunya apa? Yaitu salah satunya adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang meminta selain dari Allah, percaya dengan kodam, percaya dengan ilmu-ilmu hitam, percaya dengan benda-benda gaib, percaya dengan apa-apa yang terbuat dari syaitan tanpa adanya ridha Allah. Kalau orang yang menyembah selain dari Allah itu karena izin Allah, bukan karena ridha Allah. Nah, oleh sebab itu orang yang pertama ini yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai lebih dari percaya kepada Allah, yang dikata lain itu mengimani apa yang diimani barang tersebut. Contohnya para dukun datang dan pergi ke dukun untuk meminta sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Itu orang-orang yang tidak akan dijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ataupun hari nifsu Sya'ban. Dan yang kedua apa para saudara? Itu orang-orang yang tidak mempunyai suatu perdamaian dalam kehidupan. Orang-orang mempunyai perasaan tidak sabar, mempunyai pertengkaran di antara kehidupan, contohnya di dalam keluarga, contohnya dalam keadaan masyarakat umum, baik pun dimanapun itu dan kepada siapapun itu. Orang yang tidak berdamai tentunya kepada seseorang, tentunya kepada saudara muslimnya, insya Allah Allah tidak akan menjabahkan. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menjabahkan suatu kaumnya, suatu doa hambanya tanpa melihat dari status apa yang dilakukannya? Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam bin
Al-Bujari bin Syahri bin Lillahi bil Qadir, di mana Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, walakum ma naqulal qalil ladina qul qadim ma qul hadunya wa hadazakullah wa qadamurkullah wa qadamul akhirat. Di mana suatu hambanya, suatu umat yang berada di dunia, baik banyaknya dosa, lebih banyak dosa daripada pahala, orang tersebut tetap mempunyai keadilan di hadapan Allah, tetap mendapatkan kenikmatan dalam dunia, tetapi belum tentu dalam akhirat. Oleh sebab itu, di mana suatu hambanya, suatu umat seluruh di muka bumi ini dijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat dari perilaku, akhlak ataupun tindakan-tindakan apa yang dilakukan melampaui dari batas Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita bersaudara bersatu untuk berdamai semuanya kepada siapapun dimanapun itu, dan tentunya kita menghindari dari perilaku musyrik ini, karena orang yang musyrik adalah orang yang paling miskin dalam dunia, orang yang fakir miskin dalam dunia. Karena apa? Orang yang fakir miskin dalam harta tentu kaya dalam imannya. Banyak orang yang fakir dalam harta tapi kaya dengan imannya. Banyak orang yang kaya imannya tetapi rendah dalam kaya dengan hartanya, tetapi rendah dengan imannya. Oleh sebab itu, marilah kita para saudara berdamai, tidak ada pembencian, tidak ada ujar kebencian ataupun hati-hati yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita para saudara untuk mengingati nafsi Sya'ban ini. Semoga amalan-amalan kita yang kita lakukan yang masa lalunya kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersaudara akhiri dakwah ini, semoga bermanfaat bagi para saudara, bagi kita, bagi saya dan bagi kita semua. Wa jazakallahu manazakillah wa kullahu kabarakallahu wa ta'alahi markullahu wa kabarakallahu wa tabiru Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.